Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di sharing session kita kali ini ya dari SQZ AI. Kenalin, buat yang belum kenal, saya Edel. Untuk temanya hari ini Become a Master at Resolving Conflict at Home and Work. Yang pertama, kalau di mastering gimana caranya buat menangani konflik, tentunya kita harus mengenal konflik itu apa ya. Itu fokus kita pertama di bahasan kali ini. Terus kemudian ada 4 styles of communication, kemudian ada 5 patterns of communication, sama collaboration. Konflik, oke. Mungkin bagi teman-teman yang sering dengar kata konflik, belum tahu ya secara gamblangnya konflik itu sebenarnya apa sih? Nah, kalau dari KBBI sendiri, konflik itu sebuah percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Gimana sih suatu situasi itu dikatakan sebagai konflik? Nah, itu ada ciri-cirinya teman-teman. Situasi itu biasanya ada berbagai opini yang berbeda-beda antara satu pihak dan pihak lainnya, atau satu kelompok tertentu dengan kelompok lainnya. Kemudian terkadang konflik itu melibatkan emosi juga, sehingga suatu konflik itu bisa memiliki resiko yang tinggi. Resiko yang tinggi kayak gimana sih? Nah, resiko yang tinggi di sini bisa jadi suatu konflik itu bisa lebih besar, lebih tegang lagi, maupun merambah ke ranah perkelahian dan sebagainya. Tapi tidak melulu tentang resiko yang tinggi itu ya. Jadi kadang bagaimana kita menyikapinya itu bisa meredakan suatu konflik. Maka dari itu hasil dari sebuah konflik itu masih tidak pasti, gitu teman-teman. Nah, konflik sendiri itu sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari itu ada 2 jenis. Yang pertama itu perbedaan, dan yang kedua itu adalah konflik yang nggak sehat. Kalau yang perbedaan ini biasanya sering terjadi di kehidupan kita, itu ciri-cirinya itu hanya sebatas disagreement, ketidaksetujuan, kemudian perbedaan pendapat yang jujur, konflik dalam menentukan priority, terus tujuan yang berbeda, dan perspektif yang berbeda. Tapi kalau sudah masuk ke konflik yang tidak sehat, itu biasanya konflik-konflik yang sudah melibatkan emosi ya, dan biasanya isu konflik di situ sudah personalized atau terdapat campur tangan keperluan pribadi di situ. Biasanya kalau konflik yang tidak sehat itu orang-orangnya yang terlibat konflik itu sudah kehilangan objektivitas, kemudian juga memiliki ego yang tinggi, dan mereka itu goals-nya itu adalah menang. Jadi entah gimana caranya mereka itu menyelesaikan masalahnya, tapi mereka maunya pendapat mereka itu yang didengarkan gitu biasanya. Nah, di konflik sendiri pastinya terdapat suatu komunikasi ya. Kalau ada konflik pasti ada komunikasi. Nah, gimana style komunikasi kita di konflik itu tergantung dari 2 hal teman-teman. Yang pertama assertiveness, yaitu kepedulian terhadap diri sendiri. Yang kedua empathy, kepedulian terhadap orang lain. 2 hal ini membentuk suatu kuadran, yang mana kuadran tersebut merepresentasikan style kita dalam berkomunikasi. Yang pertama itu ada dominator. Dominator ini orang-orang yang memiliki assertiveness tinggi, kepedulian terhadap diri sendiri yang tinggi, tapi empatinya rendah. Kemudian di kuadran kedua ada avoider. Mereka itu rendah di kedua sisi, baik assertiveness maupun empathy. Terus yang ketiga ada akomodator. Akomodator itu mereka memiliki empati yang lebih tinggi daripada assertiveness ya. Dan yang keempat itu kolaborator, di mana orang-orang di kolaborator ini memiliki sisi assertiveness yang tinggi dan juga empati yang tinggi. Coba kita bahas satu-satu ya teman-teman. Nah, kalau dominator itu sebenarnya orang yang kayak gimana sih? Dominator itu biasanya orang yang suka bertanggung jawab dan menghasilkan keputusan di sebuah konflik. Dan biasanya nih ya, orang-orang yang tidak mau disalahin, nggak mau kalah, dan mereka tuh suka taking control of others gitu. Jadi mereka tuh pengen orang-orang tuh sependapat sama mereka. Mereka suka mempengaruhi orang-orang itu biar pendapatnya si dominator itu yang dilaksanakan untuk menyelesaikan suatu konflik itu.
Biasanya para dominator emang mendapatkan apa yang mereka mau sih, cuman mereka tuh biasanya menciptakan suasana yang nggak nyaman dengan partner mereka gitu. Terus yang kedua ada akomodator. Akomodator ini cenderung gimana ya? Orang-orang yang nggak mau ditolak oleh situasi dan lingkungan sih. Mereka takut menjadi terpencil dan tersendiri karena tidak disukai oleh orang-orang karena perbedaan pendapatnya. Nah, akomodator ini biasanya tuh lebih mementingkan perasaan dan pendapat orang lain dibandingkan kepentingannya sendiri, karena memang mereka nggak mau gitu. Mereka pengen main aman dengan cara mengalah gitu. Nah, sama konflik itu mereka tuh cenderung menyerah dan pengen ikut-ikutan aja dengan alur konflik yang ada, dan bahkan mereka itu ada yang rela jadi kambing hitam ketika ada suatu masalah karena mereka memang lebih empati ke orang lain ya. Tapi bahayanya si akomodator itu kalau semisal seiring berjalannya waktu mereka itu nggak mampu mengekspresikan rasa nggak setujuannya mereka ke orang lain, makanya kayak numpuk terus gitu rasa nggak nyamannya mereka. Dan yang paling parah, mereka bisa jadi berefek pada silent treatment ke partnernya maupun membalas dendam secara diam-diam gitu. Terus yang selanjutnya ada avoider. Avoider ini bisa dibilang orang yang tidak suka terlibat konflik ya. Mereka tuh nggak suka dengan perbedaan dan nggak suka dengan pembicaraan yang sensitif terhadap suatu masalah. Jadi mereka tuh main aman dengan cara berpura-pura everything is okay gitu. Mereka berpura-pura nggak ada masalah kok gitu. Jadi mereka tuh lebih ke tidak mengungkapkan jati diri mereka kepada orang lain. Terus dan mereka itu selalu membohongi pikiran mereka sendiri bahwa ini masalah ini pasti bakal hilang seiring berjalannya waktu. Tapi kan nggak semua masalah begitu ya teman-teman. Gitu. Terus yang terakhir kolaborator. Kolaborator tadi kan dia memiliki rasa assertiveness yang tinggi dan juga empati yang tinggi ya. Jadi mereka tuh peduli dengan POV mereka sendiri dan POV orang lain. Mereka mempertimbangkan kepentingan diri sendiri dan juga kepentingan orang lain. Mereka itu cenderung percaya dan optimis orang lain tuh juga bisa kok memberikan insight yang bagus atau pendapat yang bagus untuk menyelesaikan sebuah masalah di sebuah konflik. Jadi mereka tuh selalu mencari win-win solution. Jadi ketika semisal ada suatu keadaan kok ternyata gagasan si kolaborator ini tuh nggak lebih bagus daripada gagasan partnernya, mereka akan secara terbuka berdiskusi untuk mencari jalan yang lebih bagus gitu untuk menyelesaikan masalah gitu. Nah, dari keempat style komunikasi tadi, orang kan beda-beda ya dalam sebuah konflik itu. Karena orang itu memiliki style komunikasi yang beda-beda, maka terdapat 5 pattern of communication di sebuah konflik. Yang pertama adalah dominating and accommodating. Pola komunikasi dominating and accommodating ini sebenarnya cukup harmonis karena kan yang satunya pengen take control dan satunya itu mengakomodasi si dominator untuk mencapai tujuannya ya. Cuman kalau di pola yang ini bahayanya adalah si accommodator ini seiring berjalannya waktu akan kesal dan lama-lama pola komunikasi ini tidak akan berjalan dengan lancar gitu karena si akomodator selalu harus memenuhi kebutuhan si dominator. Untuk yang kedua ada avoiding and avoiding. Dua-duanya sama-sama masa bodoh nih sama masalah. Mereka nggak peduli banget. Udah pada ada masalah udahlah mikirin diri sendiri aja gitu. Para avoider bakal begitu. Tapi kalau di pola yang ini nih, biasanya masalah itu bakal tetap ada, tapi nggak dikasih solusi gitu. Jadi dia bakal ada terus, ya, karena memang kedua belah pihak itu nggak mau ikut campur untuk menyelesaikan masalahnya dan nggak mau terlibat dengan konflik gitu. Terus yang ketiga ada dominating and dominating. Nah ini pattern komunikasi yang paling barbar ya teman-teman ya, karena semua pihak pertama dan pihak kedua itu bakal berebut kekuasaan untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Mereka bakal tonjok-tonjokkan lah istilahnya, pokoknya mereka harus menang gitu antara kedua belah pihak. Dan biasanya penyelesaian masalah dari pola komunikasi ini akan sulit karena
mereka sama-sama ingin mempertahankan pendapat mereka gitu. Terus yang selanjutnya ada dominating and avoiding. Ini sebenarnya hampir mirip sama dominating and accommodating, sama yang dominating dan dominating. Karena satunya itu kan pengen take control, tapi satunya nggak peduli. Cuman di sini yang membedakan adalah ketika si dominating ini berpikir bahwa dia itu orang yang take control di sebuah konflik, itu sebenarnya salah gitu. Karena partnernya dia itu adalah avoider, di mana ketika si dominator ingin mengatur si avoider ini untuk masuk ke jalan mereka, si avoider akan masa bodoh gitu. Mereka nggak mau mengikuti kemauannya si dominating karena mereka tidak mau terlibat masalah gitu. Jadi sama aja di sini untuk pola yang seperti ini tuh akan susah menyelesaikan masalah karena tidak ada ketersinambungan antara keduanya. Dan yang terakhir itu accommodating sama accommodating. Di sini kayaknya pola komunikasi yang paling adem ayem ya. Jadi masing-masing pihak itu bakalan berusaha gimana caranya biar partnernya itu merasa senang, merasa nyaman dalam menyelesaikan sebuah konflik. Jadi biasanya konflik-konflik yang di dalamnya ada para akomodator itu akan berjalan pelan-pelan, santai, dan cenderung lama penyelesaian masalahnya karena perlu ada adjusting yang menyenangkan pihak partnernya begitu. Nah, tadi kan kita kan udah belajar ada 4 style komunikasi ya. Ada apa tuh namanya? Ada avoider, kemudian dominator, accommodator, sama kolaborator. Nah, kalau dilihat-lihat kan kayaknya yang paling bagus nih kolaborator ya. Kenapa? Karena kan mereka tuh memiliki assertiveness yang tinggi sama empathy yang tinggi. Tapi tau nggak sih teman-teman, ternyata tuh ada loh saat-saat yang tepat untuk menggunakan 3 style lainnya kayak avoider, dominator, sama accommodator. Yuk kita lihat yuk. Kapan mereka baik menggunakan style komunikasi itu. Yang pertama, dominator. Kita bisa menerapkan style komunikasi sebagai dominator itu ketika ada keadaan darurat yang memerlukan tindakan tegas. Bisa juga saat kita tuh harus melindungi nilai-nilai kita yang dilanggar dari orang lain karena orang lain tuh minta kita melakukan sesuatu yang ilegal. Dan kita juga bisa menggunakan style komunikasi ini ketika orang ingin memanfaatkan kita gitu. Contohnya nih, semisal nih ada teman kantor yang ngajak kita buat korupsi, kan itu kan kayak perilaku yang ilegal ya. Kita tentu harus tegas untuk menolak teman kita itu untuk melakukan korupsi. Karena kalau kita tidak tegas, kita akan terbawa arus korupsi itu gitu. Jadi kita harus tegas di situ. Terus kemudian kapan sih kita baik dalam menerapkan style komunikasi akomodator? Kita bisa menggunakan style ini ketika kita perlu menjaga hubungan lebih penting daripada masalah yang ada gitu. Jadi semisal nih kita ada klien katakanlah klien dari perusahaan besar gitu ya. Terus pas waktu kita bekerja sama dengan klien itu yang dimana klien itu tuh memberikan profit yang besar ke perusahaan kita, kok ternyata ada masalah di tengah-tengah. Tapi masalahnya tuh bukan yang harus kita lawan banget gitu loh. Jadi mendingan kita kayak lebih ke mengakomodasi ke klien kita itu untuk menjaga hubungan kita dengan klien ke depannya, karena itu demi masa depan perusahaan juga gitu, karena kan sudah dipercaya oleh klien besar ya gitu. Terus kita juga bagus menerapkan style komunikasi ini ketika kita itu perlu mengelur banyak waktu untuk mempersiapkan diri dalam merespon suatu konflik gitu. Kita juga bisa menjadi akomodator ketika gagasan kita itu kita sadar kalau gagasan kita itu nggak sebaik gagasan orang lain yang memberikan jalan keluar untuk masalah tersebut gitu. Jadi kita harus rela orang lain take control untuk menyelesaikan masalah itu. Nah ini yang paling penting ya teman-teman. Yang terakhir itu kita boleh banget jadi akomodator ketika kita tuh mau membantu orang lain merasa diberdayakan. Contohnya gimana? Nah, semisal nih dalam sebuah discussion
kita melihat ada teman kita itu yang kurang percaya diri untuk mengemukakan pendapat mereka. Kita bisa jadi akomodator dengan memberikan kesempatan ke orang tersebut untuk memberikan pendapatnya, supaya orang tersebut di diskusi-diskusi selanjutnya tuh bisa pede gitu mengemukakan pendapat gitu sih. Itu yang bisa kita lakukan sebagai akomodator. Kemudian ada avoider. Kayaknya avoider tuh terkesan paling jelek ya, karena dia low at assertiveness sama empathy. Tapi ternyata dia baik diterapkan ketika ada 3 situasi ini, teman-teman. Yang pertama itu ketika ada suatu masalah yang kayaknya tuh sepele banget gitu, masalah receh yang nggak terlalu penting, tapi kita tuh ada urgensi masalah lain gitu. Jadi kita bisa nge-avoid, kita bisa menghindari masalah kecil itu untuk bisa fokus ke masalah lain gitu. Jadi nggak perlu kita buang energi di masalah kecil itu, tapi masalah lain yang lebih urgent kok malah ditinggalkan gitu. Terus yang kedua, ketika sesuatu di luar pengaruh atau kendali kita sedang terjadi. Maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya tuh ketika semisal nih ada suatu masalah yang bukan keahlian kita untuk nge-resolve masalah tersebut, kita sebaiknya tuh nggak ikut campur ke situ, karena kita juga nggak paham kan gimana cara menyelesaikannya. Jadi lebih baik kita tuh menghindari masalah tersebut daripada insist masuk untuk menyelesaikannya, tapi kita nggak tahu apa-apa, malah nggak efektif kan, dan bisa jadi kita malah menjadi beban di penyelesaian masalah tersebut gitu. Terus yang ketiga, kita bisa jadi avoider ketika kerusakan hubungan itu lebih besar daripada manfaat pengambilan keputusan. Itu hampir sama contohnya kayak yang klien besar tadi ya. Jadi kita lebih baik mempertahankan hubungan kita dengan orang tersebut daripada memaksakan agar keputusan itu tuh segera tercapai gitu.